Bismillah. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaifalukum? Taib. Yujma' sah? Fasal alif wal ba'. Tamam. Limadha? Lian yazdadu istihya. Khalas. Idan tuba liman taqaddam ams. Sahih? Khalas. Taib, kalau kulli syai' fi soal an ma yata'allaq bi public speaking. Ada yang mau ditanyakan? Fadhol. Apa bedanya senyum sama cengir? Senyum sama cengir. Nyengir ya ketawa kan, nyengir tapi ya ketawa nggak bersuara kan. Ya gini, mungkin maksudnya senyum ketika public speaking itu senyum biasa atau nyengir yang cengengesan gitu. Ikut ke rumus aja. Rumusnya 227 kan kemarin. Dan kalau diperhatikan 2 cm ke kanan kiri itu ya nyengir juga. Gak mungkin mingkem tapi ditarik 2 cm ke kanan kiri. Jadi jelek. Ya. Dia mau gak mau dibuka giginya. Ya gak usah nyengir-nyengir cengengesan gitu. Cukup ya Buya juga kalau senyum gigi atasnya doang kelihatan kok. Ya gak sih? Ya, itu. Tapi beda lagi? Ya. Kalau seumpama kita lagi mandi terus apa? Terus itu langkah terbaik yang harus diambil apa? Oke. Pertama, keringetnya karena apa dulu? Kalau seandainya memang karena hawanya panas, ya berarti ya gimana ya? Hawanya panas. Tapi kalau keringetnya gara-gara dia grogi, coba divariasikan gestur dan juga movementnya. Tahu movement kan kakinya. Jangan diem di tempat. Coba jalan ke kanan, nyapa yang hadir di sebelah kanan, nyapa yang sebelah kiri. Lama-kelamaan juga keringatnya berkurang gitu. Dan yang menjadikan keringat itu sebenarnya grogi sih, Cuman kalau udah keringatnya berlebihan, itu biasanya masuknya ke ranah psikologi. Ada hal-hal syai' yang iskal lah di tubuhnya gitu. Karena keringatnya berlebihan ketika tampil, bisa masuk ke glossophobia nantinya. Tahu glossophobia? Glossophobia itu yang Anda jelaskan kemarin, yang kalau ngomong di depan keringet dingin, kemudian kadang nyampe ada yang muntah. Ngomong di depan itu, kalau glossophobia parah gitu, muntah, pusing, bawaannya pengen BAB terus. Nah itu glossophobia biasanya kalau yang parah ya. Kalau yang parah gitu ya nggak bisa diobatin sama public speaker, sama trainer nggak bisa diobatin sama psikiaternya, sama psikolognya gitu. Nah kalau keringat yang berlebihan, makanya kan Anda bilang usahakan tangan itu jangan turun ke bawah. Karena kalau tangan turun ke bawah rapat otomatis si ketiaknya. Coba dibuka. Kadang buka buat nyapa teman-teman, nyapa hadirin. Karena kalau si ketiaknya itu rapat, wah daerah tertentu ya bakal basah gitu. Bakal basah keringet, basah kuyup bahkan. Jadi buka aja. Itu. Enjoy aja, dibawa enjoy. Ketika tampil dibawa enjoy. Itu. Ya. Tapi biasanya kan kalau pembicara profesional itu kalau ngomong kan kadang di hotel kan gitu. Di hotel, di tempat yang dingin lah gitu. Nah justru mereka malah minta pengen panas gitu. Makanya pakai jas yang tebel gitu. Olahraga dulu sebelumnya biar nggak grogi. Itu beda halnya kalau yang masih pemula ya masih kita lah. Ngomong di sini lah juga panas nih. Panas gitu. Cuman kalau mau seandainya mau diusap keringetnya, jangan terlalu sering ngusap-ngusap wajah. Ya. Kalau emang udah nggak tertahan ya keringetnya ya, baru diusap.
Jangan keseringan ngusap keringat, jangan keseringan megang hidung, jangan keseringan megang rambut, benerin peci, benerin kacamata. Nah itu ya, jangan keseringan. Kadang itu mengganggu loh, visual itu mengganggu. Kadang yang pakai kacamata kan kelas, Anda ngomong ini di kelas berapa kemarin? Alif atau Ba? Alif ya, Ba belum ya. Nah gitu, keseringan pakai keseringan. Yang suka yang pakai kacamata, kadang keseringan benerin. Nah itu dikurangi ya, bukan nggak boleh, tapi kadang mengganggu, bisa mengganggu itu, mengganggu audiens pandangannya lah, mengganggu kitanya juga lah nggak fokus gitu. Ya, paham? Paham ya? Tapi ada lagi? Kalau dari kamu di depan sering begitu. Napasnya kayak nggak teratur. Napasnya? Kayak nggak teratur. Ah. Ngomong, sek. Oh gitu. Ya itu. Itu salah satu apa? Penyebabnya apa sama cara yang baik buat diambil. Oke, penyebabnya itu sama grogi ya. Semua masuk ke grogi. Gejala-gejala yang terjadi di depan itu biasanya masuk ke grogi. Kecuali ya semua ke grogi sih awalnya. Sumbernya di grogi. Beda halnya Bang, Ana udah nggak grogi, tapi tetap aja ngeblank di tengah-tengah. Nah, itu berarti bukan masalah groginya, tapi materi antum yang belum dipersiapkan. Itu. Ya, cuman pondasi masalah awal itu grogi, pasti di grogi. Begitupun sama itu apa? Penapasan. Sering ya, penapasan tuh sering bagi yang pemula, yang jarang tampil, apalagi yang jam terbangnya sedikit, itu ya kalau ngomong di depan ngos-ngosan, capek, nggak bisa ngatur nafasnya. Itu penyebabnya grogi. Adapun caranya, tentu yang pertama jam terbang ya, harus sering-sering latihan, sering-sering tampil, sering-sering praktek. Adapun yang cara lainnya adalah atur pernafasan. Yang Anda pernah sharing di bagian vokal, atur pernafasan. Nah, itu pakai pernafasan diafragma. Ya, latihan setiap hari pernafasan diafragma. Pernapasan diafragma itu bagian ulu hati yang kerasanya di bagian ulu hati. Ya, bagian sini antara atas perut di bawah dada. Coba pegang masing-masing. Jangan punya temennya, masing-masing aja. Nah, di bagian sini ada kayak cekungan-cekungan. Nah, itu ulu hati kan bahasanya kita. Nah, di situ itu pernafasan diafragma. Pernafasan yang betul, yang diafragma yang betul, itu kalau kita nafas pakai hidung, ininya yang kepompa ininya, ngempes ininya. Kayak ada ketarikan di sininya, bukan di dada. Bukan gitu. Kalau di dada ngap jadinya. Kalau antum nafas di dada, nafas pakai dada, itu ngap. Mau nggak mau ngap. Nah, tapi yang enak itu diafragma. Tahan, lepas. Caranya gini. Caranya kemarin dapat dari Abah Haji itu, nafas pakai hidung ya, nafas pakai hidung. Coba nafas semuanya. Tapi usahakan ininya yang gerak. Oke, keluarkan kayak ban kempes. Nah, diusahakan pas lagi cesnya itu, ini yang ngempes atau yang ngembang ininya nih. Nah, terus selain dipakai ban kempes itu, coba dipatah-patahin. Tarik nafas lagi. Patah-patahin, contoh. Nah, pas itu dia pasti embul-embulan. Apa sih embul-embulan tuh? Apa sih? Ya kayak gitulah. Apa sih namanya? Dendutan. Apa ya? Duh, minim bahasa. Ya, pasti gitu, rasain. Ya, kalau belum itu yang gerak, ulu hati yang gerak, berarti salah. Pernapasannya bukan diafragma dia. Antum bukan diafragma berarti kalau emang nggak gerak itunya. Jadi yang betul si ulu hatinya gerak. Tarik nafas, coba tahan sebentar, keluarkan. Oke, sekarang praktek semuanya. Boleh tarik nafas. 3, 2, 1. Tarik nafas. Buang. Nah, itu. Coba latih setiap hari, setiap pagi. Selain buat biar kita ngelatih nafas ketika ngomong, dia juga bermanfaat untuk pernafasan kita setiap harinya. Itu. Ya, itu cara latihan pernafasannya. Ada lagi? Cara ngatur intonasi pas tampil tuh kadang agak
Ya. Public speaker itu yang paling penting adalah rasa. Anda pernah nulis ya waktu di PPT itu? Kalau sudah main semuanya, sudah terlibat semuanya dari mulai verbal, vokal, visual, dia pasti akan memainkan rasa seorang public speaker. Nah, termasuk intonasi akan lebih enak ketika kita sudah berbicara dengan rasa. Yang kita omongkan, kita tahu gitu, kita paham. Kita ngerasain gitu. Contoh kita lagi ngomong perihal orang tua. Ya sudah kita bayangkan bahwa kita tuh lagi bener-bener nasihatin, kita lagi bener-bener berbicara tentang orang tua, menghayati. Ketika kita sudah menghayati, kita nggak hanya asal baca, nggak hanya asal ngomong. Tadi malam sama siapa? Si Murtaldo ya. Anak sama Murtaldo ya latihan sedikit karena mau khutbah gitu ya. Anak coba latih bagian intonasi, artikulasi dan apa? Mana Murtaldo? Itu dan aksentuasinya. Murtaldo awalnya lurus. Ya lurus, Murtaldo lurus gitu. Cuman tadi malam kita coba bedah sedikit demi sedikit sama Murtaldo pakai bahasa Arab. Intinya kalau Indonesia udah dapet, bahasa Arab pun kena gitu. Pakai bahasa Arab, khutbah kan bahasa Arab ya. Nah, dia coba khutbah, dia baca pertama, dia nadanya awalnya lurus. Waqala al-Mustafa fi hadithihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala gimana? Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus lupa nah. Sallam qala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bihusni suhbati. Dia lurus. Coba ana latih tadi malam. Satu paragraf doang itu kita nyampe berapa menit? Setengah jam kayaknya. Satu paragraf doang buat satu hadis itu doang. Gimana caranya biar lebih enak penyampaiannya? Ternyata di akhir sudah bisa dia. Kenapa? Karena ada latihan. Ya, karena ada, nggak tahu masih ingat apa enggak? Takutnya lupa lagi, cepat lupa. Ya, nggak tahu masih ingat apa enggak. Nah, intinya latihan gitu. Intinya latihan. Kalau pengen kita memperbaiki intonasi, aksentuasi, coba banyakin latihan. Makanya fungsinya nanti anak mengadakan program lanjutan itu. Karena kalau anak one on one gitu, satu persatu atau satu menghadapi cuma 4 orang, 6 orang, masih bisa terjangkau sama anak. Tapi kalau segini, anak merhatiin siapa? Semuanya kan susah. Apalagi waktu cuma 1 jam doang, kan gitu. Makanya anak adakan nanti program selanjutnya, program berikutnya. Kalau Murtado kan staiba ya, jadi nggak mungkin ya. Iya, khusus buat yang belum di staiba lah pelatihannya. Itu. Nah itu nanti ketika program pelatihan lanjutan, anak nggak bakal banyak ngomong. Contohnya udah anak praktekkan ke Murtado tadi malam, udah anak bocorkan ke Murtado gitu modelannya. Antum sudah menyiapkan teksnya, baik itu mau jadi MC, mau jadi penceramah, antum siapkan teksnya. Nanti anak yang kasih feedback ke antum. Gitu, bagaimana latih intonasinya, aksentuasinya, dan lain-lain. Ya kalau yang lanjut staiba langsung ya bismillah, nanti di sana juga ada pelajarannya kok insya Allah. Anda dengar ada seminarnya, karena dulu anak cuma ikut sekali sih seminar public speaking sama Bang Firas dulu tuh. Tapi sekarang masih apa ya berarti ya? Oh sama Ana nanti ya berarti ya? Ya nggak tahu lah, wallahu alam. Tapi katanya sih ada seminar broadcasting nanti tuh, broadcasting yang ke arah radiokunya. Insya Allah ya. Gitu, mungkin banyak latihan ya caranya. Oke, ada lagi tadi siapa? Si ini siapa nama antum tuh lupa kemarin? Haikal ya nama antum. Ya. Oke, poin ya. Di kertas prep ada P yang pertama poin, ada P yang terakhir poin lagi. Bedanya apa bang? Sebetulnya sama. Yang jadi pembeda adalah poin yang pertama itu cuman untuk memberitahu bahwa kita mau bahas ini loh. Contoh public speaking adalah skill yang bisa dilatih oleh setiap orang. Itu poin yang pertama. Nanti di akhir
Di poin yang terakhir itu sekaligus menyimpulkan. Jadi teman-teman sekalian, public speaking bukan hanya soal berbicara di depan banyak orang, gitu. Ya, jadi inti dari poin yang pertama juga gitu. Cuman dengan beda kata. Penegasan lah, bahasa kitanya penegasan. Poin yang terakhir itu yang paling akhir. Kalau reason itu bagaimana? Nah, kalau reason itu dia bisa pakai pertama kalau ceramah dalil. Masukin dalilnya yang antum tahu. Quran, hadis, apalagi terserahlah perkataan ulama boleh di situ. Adapun kalau yang di profesional biasa pakai riset, pakai data, pakai di jurnal mana disebutkan, dalam buku mana disebutkan, atau seorang filsuf, seorang apa pernah berkata bahwa gitu. Itu reasonnya. Tuh, jadi seakan-akan dalilnya lah kalau bahasa kitanya mah, bahasa pesantrennya mah. Gitu. Baik. Lagi terakhir. Terakhir pun nggak praktek, enak banget. Yuk, Pandu. Ngomong tentang suara kan ada gak sih suara tuh dibagi apa kegunaannya gitu? Katanya ada suara bulat, suara cempreng, suara B aja gitu tuh. Itu Wah. apaan sih Bang? Jujur Ana belum tahu semuanya karena bukan vokalis. Ya cuman biasa vokalis yang tahu nada tonton suaranya. Gitu. Ana jujur Ana nggak tahu ya gitu pertama. Cuman yang Ana tahu banyak yang ngadu di kelas public speaking itu bilang, "Kak, saya itu suaranya cempreng. Gak enak kalau ngomong." Jujur banyak public speaking yang suaranya cempreng. Tapi karena dia dilatih, akhirnya lama-kelama jadi bulat suaranya. Gitu. Awalnya cempreng, tapi jadi bulat pembicaraannya karena sering latihan, sering praktek. Intinya itu sih kuncinya. Ada kalau di yang terkenal tuh Raden Hanif contohnya. Beliau cempreng. Raden Hanif tuh ya public speaker juga. Beliau cempreng suaranya. Tapi sekarang jadi public speaker kok. Jadi pelatih malah trainer public speaking. Gitu. Jadi nggak ada alasan suaranya cempreng, suaranya bebas banget, nggak. Ya. Bahkan Ana lagi belajar sekarang itu di ini ya, di komunitas voice over. Ana lagi belajar di komunitas voice over. Beliau bilang, mentor Ana bilang, setiap suara itu ada marketnya. Setiap suara itu ada marketnya, Mas paham nggak? Ya, jadi setiap suara kita yang Allah ciptakan itu ada tempatnya masing-masing, ada yang membutuhkan masing-masing, gitu. Ada suara yang dia cocok untuk di iklan, ada suara yang dia cocok untuk di dubbing kartun. Kan itu nggak harus suara yang bagus. Biasa juga yang cempreng juga sering kan di dubbing kartun, ada yang cemprengnya, kan bisa dubbing. Ada cocok yang di voice produk kayak Shopee, bikin video affiliate Shopee, kayak gitu banyak. Ada banyak market dan setiap suara kita itu pasti punya marketnya masing-masing, gitu. Ya, paham? Tip, dah cukup tanya jawabnya. Fadal, ada yang mau duluan? Oh iya, baik. Oh pakai itu. Nabi Muhammad. Oke, pakai itu aja, nggak bisa lah. Oh berarti nggak usah pakai ini, nggak usah pakai mic. Ya, biar ininya juga enak. Itu tuh, enggak. Itu aja pakai mic itu aja. Nah, bisa di situ ya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Oke, senang rasanya ya, gembira juga. Saya rasanya saya di sini bisa bersama teman-teman sekalian untuk menghadiri
pelatihan penting, yaitu public speaking untuk melatih speaking skill kita. Karena kenapa sih? Bahwasannya dikatakan kesuksesan itu adalah akumulasi kecil yang kita lakukan berkali-kali atau terus-menerus yang menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itulah yang akan menjadikan kita mempunyai bakat untuk meraih kesuksesan kita. Akan tetapi di sini saya akan kita akan saling sharing, berbagi kepada teman-teman sekalian tentang yang saya angkat tema dengan no pain no gain. Mungkin dari teman-teman apa ada yang bisa menjelaskan tentang no pain no gain? Ya, siapa nih? Iklan vaksin krim. Oh, oke. Mungkin bisa, tapi langsung saja kita jelaskan tentang makna dari no pain no gain. Jadi no pain no gain sendiri itu maksudnya itu adalah seorang tidak ada rasa sakit ataupun tidak ada pengorbanan, maka disitulah juga dia tidak akan mendapatkan keberuntungan. Nah, seperti itu. Nah, dari no pain no gain ini kita bisa menjadikan kunci untuk bisa meraih kesuksesan. Nah, yang tentu meraih kesuksesan itu butuh pengorbanan, dan pengorbanan itu sendiri didapatkan ataupun bisa dihasilkan dari bagaimana kita itu melakukan kebiasaan kita sehari-harinya. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita mulai dalam pembahasan no pain no gain ini, perkenalkan yang mungkin teman-teman sudah tahu juga, nama saya Taris Taraki Safat Syaftino. Saya berasal dari Jakarta yang datang ke sini tentu untuk belajar. Seperti itu. Langsung saja kita mulai dari yang tadi sudah disinggung, bahwasannya no pain no gain itu tidak ada rasa sakit ataupun tidak ada pengorbanan, maka di situ juga tidak ada sebuah keberuntungan. Yang perlu kita tahu, sebuah pengorbanan itu dapatkan dari sebuah kebiasaan, dan dari kebiasaan itu juga muncul, kita bisa mendapatkan kebiasaan, yaitu dengan kata yang namanya memulai. Dikatakan bahwasannya Zig Ziglar yang dia seorang psikolog ternama dari Amerika Serikat mengatakan bahwasannya mengatakan dengan perkataannya, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Kalian itu tidak diharuskan untuk menjadi hebat untuk memulai, akan tetapi kalian itu diharuskan untuk memulai agar bisa menjadi hebat. Seperti itu. Pegang kata-katanya. Nah, setelah itu dengan kita memulai, tentu yang namanya memulai itu agar kita bisa menumbuhkan sebuah kebiasaan. Nah, betapa pentingnya sih sebuah kebiasaan itu. Tentu kita juga tahu kan bahwasannya yang dikatakan oleh Bang Hafid sendiri, bahwasannya untuk mencapai sebuah keahlian ternama itu kita butuh yang namanya jam terbang 10.000 jam. Nah, tapi saya akan menyampaikan yang lebih akuratnya lagi, yaitu Daniel Levitin. Dia adalah seorang saraf yang mengatakan bahwasannya seorang yang ingin mendapatkan atau meraih sebuah kehebatan kelas dunia itu harus melewati angka 10.000 jam. Maupun apapun yang dia inginkan, profesi apapun yang dia ingin tuju, angka 10.000 jam itu harus dilaluinya untuk bisa menjadi kelas dunia. Mau itu menjadi seorang novelis ternama, mau itu menjadi seorang pencatur, ataupun menjadi seorang atlet sejati, maka angka 10.000 jam yang harus kita lewati. Bahkan untuk menjadi seorang penjahat kelas kakap sekalipun, itu 10.000 jam. Tentu 10.000 jam itu tidak akan kita dapatkan dengan tanpa memulai. Seperti itu. Untuk kita lebih tahu juga cerita dari seorang sukses yang tidak asing di antara kita, yaitu Thomas Alva Edison. Apakah kita tahu bahwasannya dia sendiri itu untuk mencetuskan lampu bohlam itu mencapai angka 50.000 jam. 50.000 jam itu dihabiskan dengan waktu 20 tahun hanya untuk bisa mencetus lampu bohlam tersebut. Setelah itu ada orang yang bertanya, selama 50.000 jam yang kamu telah lewati, keberhasilan apa yang telah kamu dapatkan?
Setelah itu Thomas Alva Edison dengan bangganya mengungkapkan bahwasannya angka 50.000 jam yang dia telah lakukan selama 20 tahun hidupnya itu bukan hanya menghasilkan sebuah satu keberhasilan, akan tapi banyak keberhasilan yang telah didapatkan oleh Thomas Alva Edison. Seperti itu. Pertanyaannya juga, mungkin kita itu bertanya-tanya dalam diri kita sendiri, bagaimana sih kita itu memulai? Bagaimana kita itu bisa menumbuhkan sebuah kebiasaan? Kok pada seringnya kita di setiap hari kita dalam kehidupan ini kita tidak pernah tampil kok, nggak pernah dapat podium, nggak pernah disuruh konten, nggak pernah apapun, nggak pernah dapat kesempatan untuk bisa mendapatkan hal yang bisa kita lalui. Mungkin itu ada yang bertanya-tanya dalam diri kita. Akan tapi mungkin dari kita ada yang pernah baca, mungkin dari Haikal juga, dari Ocit juga pernah baca sebuah buku Leadership XYZ yang ditulis oleh Pak Anies Baswedan. Di situ mengatakan atau menceritakan tentang kisahnya Soekarno, yang dimana kita tahu bahwasannya Soekarno itu adalah seorang proklamator sejati, proklamator hebat yang menjadikan Indonesia merdeka dengan perkataannya, dengan kehebatan berbicaranya untuk mengangkat semangat para warga Indonesia. Itu beliau sendiri dimulainya bukan dari sebuah podium, bukan dimulai dari sanjungan orang, akan tetapi dimulai dari pembuangannya di Pulau Ende. Yang pulau itu sangat jauh dari Pulau Jawa ini. Dari pembuangannya itu beliau selalu merenung tentang dirinya, berlatih terus-menerus sampai setelah itu bisa menjadi proklamator sejati. Mungkin itu yang bisa kita pegang juga dari hal yang tadi. Seperti itu. Kesimpulannya yang bisa kita ambil, di saat kita itu ingin mendapatkan kesuksesan, tentu kita itu harus mempunyai kebiasaan terus-menerus. Tentu setelah itu juga kita harus bisa memulai. Dari memulai itu juga kita butuh yang namanya keberanian. Keberanian itu sendiri bukan didapatkan oleh orang yang tidak mempunyai rasa takut, akan tapi keberanian itu dihasilkan oleh orang yang bisa mengatasi rasa takut itu sendiri. Karena kita tidak akan bisa terpisahkan dari rasa takut. Karena memang dari sifat manusia itu ada rasa takut, tapi bagaimana kita itu bisa mengatasi rasa takut tersebut. Harapannya dari perkataan yang singkat dari saya sendiri bisa membantu teman-teman sekalian yang mungkin ada rasa bagaimana sih kita itu ingin sukses, ingin bisa berkorban untuk mempunyai kebiasaan, akan tapi ingin memulai sendiri tidak ada majal untuk bisa memulainya. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin kalau ada kesalahan karena saya sendiri juga mempersiapkan baru sebentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Mas Muk, Harus Taraki sih. panggil siapa? Taraki. Talaki. Taroki dipanggilnya. Tip. Yang sudah bagus semua. Perihal yang anak suka itu dia sudah bisa mengolah vokalnya. Ya, bagaimana dia mainkan intonasi, jadi suaranya jelas, nggak kumur-kumur kalau ngomong. Ada orang itu kalau ngomong kumur-kumur, nggak jelas ngomong apa, nggak tahu. Nah itu. Nah kalau si Taroki ini sudah, alhamdulillah, dia sudah vokalnya sudah bisa dikuasai, aksentuasinya sudah bagus juga. Kemudian, nah struktur katanya juga sudah bagus, sudah sesuai. Makanya, teman-teman semua, anak kasih kertas itu buat patokan antum. Ilmu antum tuh banyak. Jangan minder, lihat Taroki bisa ngomong selancar itu, jangan minder. Aduh, anak bisa apa ya? Enggak gitu. Itu kertas yang anak kasih sebagai jembatan buat antum. Masing-masing dari antum itu punya kelebihannya. Ada yang bisa menguasai di bidang ilmu yang kayak tadi, ya. Ada yang bisa di syariahnya, di tasawufnya, dan lain-lain ada di diri antum masing-masing. Anak percaya ini kenapa? Karena sudah dibuktikan sendiri oleh Mutun 2. Mutun 2, segitu banyaknya orang, gak ada materi yang sama. Masing-masing punya keahliannya. Ada yang menjelaskan bisnis, ada yang menjelaskan investasi, ada yang menjelaskan macam-macam, motivasi dan lain-lain. Itu. Jadi gak usah mikir, aduh anak kayaknya gak usah tampil lah, gak usah praktek lah. Anak gak usah apa-apa aja, ngomong apa nah, gak ada isinya. Enggak. Gitu. Terus kalau pengen punya isi yang lebih ini lagi, ya baca buku, baca pengetahuan. Nah, kertas yang anak kasih itu sebagai jembatan.
Taroki juga bisa nyusun segitu bagusnya, nyusun materi dia, itu karena kertas itu sebagai perantaranya gitu loh. Perantaranya kertas itu. Kalau nggak ada perantaranya mungkin omongannya juga akan kemana-mana gitu, nggak akan tersusun rapi. Mungkin ya. Cuman ada kertas itu bisa bantu lah, minimal bisa bantu buat nyusun. Jadi anak pernah bilang ke antum, kita tuh di otak kita sudah banyak pengetahuan. Ibaratkan laci. Ya, ingat kan perkataan anak? Otak kita itu tuh laci. Semua ilmu masuk ke otak kita semua. Syariah masuk, motivasi masuk. Apalagi? Semualah tentang antum baca-baca buku masuk semua. Novel pun masuk tuh ke pikiran kita. Ya, campur aduk tuh. Seakan-akan lemarinya tuh lacinya tuh berantakan, amburadul, semeraut kertasnya. Nah, fungsi ada struktur yang anak kasih itu dan masih banyak lagi yang lainnya. 5S, prep, kekasih. Itu untuk menyusun sebelum antum keluarkan lewat mulut. Gitu. Yang ada di pikiran, antum coba baca strukturnya. Oh, abis ini anak ngomong ini, abis ini anak ngomong ini, abis ini ngomong ini. Udah poinnya antum hafalkan, sampaikan di depan teman-teman. Gitu. Jadi terusun rapi pas keluar, nggak acak-acakan. Itu ya, paham ya? Cuma tadi anak koreksi sedikit perihal teknik makingnya. Teknik making di awal diusahakan jangan sudah menyesuaikan dari awal. Kalau suaranya itu terlalu gede sehingga merusak soundnya, nah kan ada yang ngomong kayak gini ya. Ada orang tuh kalau ngomong harus nempel di sini kan, gitu. Nah kalau emang soundnya itu malah ganggu audiens, alhasil dia nyatu suaranya nggak bakal jelas. Jadi nggak nyatu sama gemaknya. Nah coba dijauhin. Di awal tuh dijauhin. Udah ngeh tuh di awal, oh suaranya nggak enak, jauhin. Terlalu jauh, deketin dikit. Gitu. Kalau volumenya kurang naik, gak usah nunggu tim sound naikin volume, udah kitanya aja yang ngatur. Ya, kitanya aja yang ngatur kejauhannya, jaraknya. Tuh, tadi Taroki masih bingung, masih terus benerin sound di awal, di tengah, di akhir masih terus benerin ini mic-nya. Ya, masih terus benerin mic-nya tuh. Makanya tuh teknik miking tuh penting. Tuh, kayak contoh Harun pas kemarin MC, itu kan suaranya ngebas. Mana orangnya? Ngebas. Nah, jadi kalau ngebas gitu ya jangan dideketin, coba jauhin sedikit. Gitu, ya. Paham ya? Oke, tapi selanjutnya siapa tadi? Enggak yang di belakang lu. Siapa namanya? Algi, fadhol. Cek lu. Ini kapan nih? Nih. Kau biji dan cok. Malas. Cek lo. Nggak usah cek lo. Oh. Ya, jadi gitu juga sama ya ilmu juga nih. Buya paling marah kalau ada yang cek lo dulu di mic-nya. Udah ngomong aja gitu. Seandainya nanti kurang itu ya pasti tim sound-nya juga ngeh gitu. Oh ini mati. Gitu. Langsung ngomong aja gitu. Jadi jangan cek lo ya. Betul? Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, penuh dengan kehangatan menuju kepanasan. Alhamdulillah lah pokoknya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan sebuah tema yang berjudul adalah cara pengkabulan doa. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena banyak orang yang berkata bahwasanya Allah tuh maha dengar gak sih? Tuhan tuh ada gak sih? Pasti ada orang rasa gitu kan. Kok doa anak doa dari dulu, dari bayi anal doa gitu kan. Misalkan doa dari bayi kok gak pernah sampai dikabulin doa anak gitu. Ya Allah anak pengen minta iPhone 17 Pro Max, silver 2 tera beli di Singapura, cash no nyicil gitu. Misalkan gitu. Nah dia tapi gak pernah dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Nah Allah maha dengar gak sih? Nah, pasti ada pertanyaan gitu. Maka sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya. Nah mungkin sebagian teman-teman pasti tahu ya. Nama saya adalah Abdullah Al-Ghifari ya. Biasa dipanggil Algi.
Saya asli orang Depok, yang dimana orang Depok tuh biasanya terkenal dengan budi pekerti yang baik. Omongannya santun, gak pernah marah, gak pernah dendam. Biasanya gitu, yang tahu-tahu aja gitu, yang tahu-tahu aja. Assalamualaikum Rik, yang tahu-tahu aja. Ya, oke. Jadi yang pertama kita harus mengetahui bahwasanya Tuhan itu ada. Tuhan itu pasti ada dimanapun kita, pasti kita ada yang namanya Tuhan. Fitrah kita itu mencari namanya Tuhan, ya. Dan Tuhan kita ini Maha tahu, Maha baik, dan pasti apapun yang kita lakukan beliau ini pasti mengetahui apa yang kita lakukan. Paham? Nah, jadi cara pengkabulan doa itu ada 3 macam. Saya sebutkan dulu. Pertama adalah Tuhan memberi apa yang ente mau langsung. Yang kedua adalah dikasih apa yang lebih baik buat ente gitu. Karena Tuhan Maha tahu. Yang ketiga adalah ditahan doa ente, doa kita semua sampai nanti di akhirat kita bertemu dengannya. Yang pertama, saya singgung adalah kita minta terus langsung dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, sama Tuhan kita ya. Tuhan kita Allah kan. Mungkin ada yang berbeda ya, naudzubillah ya. Naudzubillah ya. Ya. Jadi kita minta sama Allah. Misalnya kita minta, ya Allah, kayak tadi, misalkan anak pengen punya mobil listrik yang gak harus beli bensin, karena sekarang bensin lagi mahal kan, gara-gara Pak, ya, maaf kesebut, ya. Jadi anak pengen punya mobil sama beli listrik karena beli bensin mahal, bapak anak tukang gorengan doang, misalkan, emang wakai gitu kan. Nah, jadi terus Allah kasih langsung jebret nih mobil buat ente gitu. Bagaimanapun perantaranya, mau itu dari giveaway, atau itu dari door prize, ataupun itu dari lomba 17-an, kan bisa kan? Betul nggak? Karena Allah maha tahu, Allah maha kuat. Ya, jadi Allah kasih tuh kontan jeder, nih buat ente mobil yang paling bagus, mobil listrik gitu. Dari manapun caranya gitu. Dan yang kedua adalah Allah kasih apa yang lebih baik buat ente. Apa yang lebih baik buat kita? Kita minta, ya Allah, anak pengen punya istri cantik, solehah, kaya, enak dilihat, mirip kayak Z, misalkan. Misalkan. Allah tahu nih, Tuhan kita kan maha tahu. Yang sudah saya bilang sebelumnya, Tuhan kita maha tahu ya kan. Kalau kita punya istri cantik, solehah, kaya, enak dilihat, mirip kayak Zia Sadel kan gak mungkin gitu. Apa kata dunia gitu? Ente pasti dihujat sedunia, se-Indonesia, sejagat raya. Semuanya pasti bakal menghujat ente ya enggak? Ya lihat muka ente aja gitu. Jadi Allah maha tahu gitu. Jadi Allah kasih yang lebih baik nih buat ente, cantik aja gitu, kaya, solehah, walaupun gak mirip Z gitu. Kan bisa kan? Itu ya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah Allah kasih, doanya ente berdoa, disimpan sama Allah doanya sampai nanti di akhirat pada saat antum bertemu dengannya, semoga kita masuk surga. Pada saat kita bertemu dengannya, kita dikasih datu, ini doa ente. Misalkan, ya Allah, gitu, anak pengen punya iPhone 17, 18 ya sekarang, 18, iPhone 18 Pro Max, beli di Singapura, no nyicil, 2 tera, warna silver, misalkan, nggak dikabul-kabulin tuh. Ente dari belum muncul iPhone 18 ente udah minta gitu. Ya, dari iPhone 11 ente udah minta 18 gitu. Walaupun belum muncul tapi ente udah minta, ya Allah anak pengennya 18, nggak mau 11, misalkan. Ya kan? Ada kan orang kayak gitu? Pasti ada, tapi kagak pernah dikabulin. Ente udah berusaha sekuat macem segala macam ya. Taufir yang tadinya 200 dijadiin 100. Ya, sekarang kagak dikabul-kabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Ya. Enggak pernah dikabulin tuh. Mau ente taufirnya 200.000 tapi ternyata dibatas kan sekarang. Ya, enggak pernah tuh yang namanya dikabulin sama Allah. Maaf yang sindir. Nah, kan ya enggak? Tapi tiba-tiba pas ente ngadep ke hadapan Allah, teh jalan. Ya Allah, ini pahala gede gaban gitu. Gede amat ini pahala. Dari mana gitu. Langsung ini perumpamaan yang kata Buya kan, Nah, ini doa ente yang gak dikabulin. Ente minta 18 kan, minta 18 Pro Max, ini diganti sama Allah jadi pahala. Kan?
diganti pahala gara-gara ente taufirnya nggak nyampe 200 per bulan. Ya kan? Ya. Ya nggak? Misalkan. Ini pahala aja nih, jeder. Gara-gara nggak mungkin ente beli 18 Pro Max ya kan? Nabung aja di batas. Ya nggak? Nah, kan nggak mungkin gitu. Udah nih, 18 ya diganti pahala kan. Sampai ente kaget, ya Allah, udahlah kayak gini mah nabungnya nggak apa-apa lah 100.000 ya. Yang penting pahalanya gede, bisa masuk surga. Nanti sama bidadari deh. Kan gitu. Nah, jadi intinya hadirin teman-teman, bahwasanya kita harus mengetahui Allah itu maha baik. Allah itu selalu ada. Dimanapun kita minta, Allah pasti kabulin gitu. Allah pasti dengar gitu. Karena kenapa? Karena terkadang kita mikir gitu, bahwasanya kok Allah nggak kabulin kita? Ya, kita doa kayak apapun tahu, tapi Allah nggak kabulin gitu. Lihat dulu diri ente, lihat dulu diri kita gitu. Jangan kira kita udah sholat, kita udah puasa, kita ini gitu. Kita mau dikabulin gitu, enggak, belum tentu gitu kan. Dan jangan lupa doa itu kan sama kayak takdir gitu. Maksudnya apa sih? Di saat kita dikabulin doa, nah itu kan takdir kita gitu. Nah jangan terburu-buru membenci takdir, karena Allah itu Tuhanmu, bukan musuhmu. Nah mungkin ini aja gitu. Kesimpulannya adalah Allah maha baik, Allah selalu ada. Berdoalah dimanapun kalian berada gitu. Doa apapun itu gitu. Doa apapun itu, mau ente minta anak sekarang juga minta sama Allah. Ya, mau ente minta ditambahin hubungannya, ditambahin, minta sama Allah. Karena Allah maha tahu. Mungkin semoga kita yang sedikit ini bermanfaat ya. Semoga yang kita semogakan tersemogakan oleh yang maha bisa menyemogakan. Mungkin ini saja dari Al-Fakir. Rabbil fanfa'na bi barakatihim wa zinar rusna bi rahmatihim. Amin fi tariqatihim wal ma'afati minal fitani. Hadallahu lakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah bagus, luar biasa. Dari mulai susunannya sudah terstruktur. Yang Ana senang itu di bagian aksentuasinya dia mainnya enak, aksentuasi sama jedanya. Ini penting loh, jeda plus aksentuasi plus power. Kalau udah antum dapat itu semua enak. Tadi alhamdulillah Allah kasih, itu kan nggak buru-buru ngomongnya, ada jedanya. Jeda di public speaking bikin audiens penasaran, jadi antum nggak ngerasa bosen. Anak di kelas B ya kemarin ya, yang nyontoin yang bosen itu kelas B bukan sih? Atau kelas alif? Kelas B ya. Iya, jadi nggak bikin audiens tuh bosen. Kelihatan, antum coba di depan lihat audiens mukanya masing-masing. Kalau udah ada yang itu bosen namanya. Ya, cara biar audiens gak bosen, mainkan vokalnya, aksentuasinya, jeda terutama. Tadi contohnya. Ya, alhamdulillah Allah kasih kita gitu. Ada jedanya. Jadi bikin audiens tuh greget. Oh, ngomong ini, oh ngomong itu. Gitu loh. Jadi nunggu, seakan-akan audiens tuh nunggu apa yang akan kita omongkan, kita sampaikan. Gitu ya. Terus gesturnya juga oke, pointingnya tadi 1, 2, 3 enak, gak terkaku, dan sudah luwes lah, insya Allah. Oke, ya sip. Tinggal ya banyakin latihan, banyakin lagi praktek. Insya Allah nanti lama-lama, ya insya Allah dah terinsya Allah kan. Tim, satu lagi, antum ya, fadal. Mas Muk, Nasid. Hah? Ayo. Yang lainnya coba perhatikan bagaimana cara orang ngomong, bagaimana vokalnya, coba perhatikan. Antum bisa menilai dan coba antum praktekkan gitu. Ya, jangan teman antum tampil biarin aja dah bodo amat. Enggak, perhatiin, ambil yang bisa diambil gitu. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-temanku sekalian, perkenalkan, saya Muhammad Salahuddin Al-Ayubi, hadir
terlahirkan di bumi di kota Yogyakarta. Berdiri di tempat ini untuk membarengi teman-teman semua. Nah, teman-teman sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah gagasan sedikit saja, sedikit gagasan sharing-sharing yang bertemakan berusaha untuk membahagiakan hati dengan menciptakan suasana saling memahami. Jadi teman-teman sekalian, kenapa sih saya bawa acara beginian? Ngapain? Buat apa sih? Jadi sebelumnya kita sapa-sapa dulu deh. Teman-teman gimana kabarnya hari ini? Baik? Sehat? Seneng? Pada pengen bahagia enggak? Pengen dong. Kita semua sepakat bahwasanya kita semua pengen bahagia. Nah, permasalahannya itu sebagian dari kita itu gak paham bahwasanya pengen bahagia tapi menyelimuti diri sendiri dengan apa yang bikin kita sengsara di awal, tengah, atau bahkan saat nanti. Itu permasalahan kita. Kita sering tidak sadar diri bahwasanya kita meliputi diri kita dengan sesuatu yang membuat kita sering terlunta-lunta, terseok-seok, merasa diri kita tuh kayak gitu. Jadi, nah di sini ternyata di antara sebagian banyaknya sebab-sebab yang membuat kita itu tidak bisa bahagia atau jarang bahagia, di antaranya adalah kita yang belum bisa saling memahami antara sesama kita. Jadi gitu. Nah, makanya kami bawa acara ini, bawa pembahasan ini biar kita bisa hidup bahagia. Selesai. Nah, sebagaimana yang sudah kita sepakati barusan, kita pengen bahagia, maka kita harus memahami kehidupan, memahami antar sesama. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kewajiban untuk bisa menjalin hubungan tali silaturahmi, betul? Betul? Betul. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga mereka itu yang memutus tali persaudaraannya. Maka wahai hamba Allah, di samping pertama hubungan kita yang dia perintahkan untuk menghubungkan tali silaturahmi, dan juga kita ingin bahagia, dan ternyata faedah ketiga bahwasanya kita itu sesama muslim dan kita semua saudara, maka semestinya bagi kita untuk bisa hidup dengan saling memahami antar sesama. Disebutkan dalam kitab Kutulis Hariku karangan Ustadz Yoga, betul? Ada baca nggak? Baca, harus baca. Disebutkan di sana bahwasanya kita bukan di situ, atau di BAB juga ada juga. Biarkan aku bercerita di antara dua itu. Disebutkan dalam kedua kitab itu bahwasannya kita itu pengen difahami orang lain, betul? Kita pengen pahami orang lain, dan itu sesuatu yang menyenangkan. Tetapi ketika kita bisa memahami orang lain, itulah sesuatu yang menenangkan. Kita pengen tenang, dan kebahagiaan tidak diraih kecuali dimulai dengan ketenangan terlebih dahulu. Maka ayo bareng-bareng tenangkan diri kita, pahami sesama, kemudian bersama-sama kita raih kebahagiaan bersama. Nah, dari ini semua, kesimpulan yang kami sampaikan barusan adalah, ayo deh kita bareng-bareng sama-sama yang katanya kita pengen bahagia, kita pahami hubungan kita di antara sesama. Gak usah maksain kita pengen dekat sama seseorang, gak usah maksain kita gak bisa menerima seseorang itu gara-gara ini. Oke. Tapi permasalahan satu, tolong jangan benci, tolong jangan musuhin, tolong jangan maksain diri yang menjadikan orang terganggu dengan kita. Tenangkan diri, tenangkan mereka, pahami, dan ciptakan suasana bahagia bersama. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf mengganggu waktu, dan terima kasih kepada Ustadz Syafid yang telah berkesan, yang telah memperkenankan kami untuk bisa berdiri di hari ini.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, sudah bagus. Mantap ya, sudah terstruktur sama dan sudah berusaha untuk yang sudah bagus sih tadi aksentuasinya dapat, ada jedanya juga dapat. Cuman ada sedikit koreksi, tinggal satu aja yang kurang. Kalau ini dipoles luar biasa. Insya Allah. Apa? Artikulasinya. Ya. Artikulasi ngaruh emang bang, ngaruh pisan. Ya, artikulasi itu ngaruh banget. Kalau kita sebagus apapun isi ceramah kita, isi materi kita, tapi artikulasi apa? Tahu artikulasi dulu nggak? Ya, buka tuh suara mulutnya tuh dibuka. Tadi malam sampai si Murtado tuh buka mulutnya nih buka, anda bilang nggak dibuka-buka mulutnya. Ya, ya jadi itu yang kadang itu yang malah menyebabkan suara kita membosankan di telinga audiens. Gitu. Tadi Ayub kurang aja, dikit lagi buka mulutnya. Buka mulutnya, coba dibuka nanti bisa kok dilatih. Bisa dilatih, nggak mungkin nggak bisa, bisa dilatih. Tinggal buka mulut. Ya, kemudian jedanya sudah main, sudah bagus. Aksentuasi sama intonasi sudah main, udah dapat. Tinggal itu artikulasi satu lagi, artikulasi. Sama volumenya naikin sedikit. Gitu. Soalnya nggak kedengeran sama audiens nantinya gitu. Walaupun pakai mic nggak kedengeran. Ada bagian-bagian tadi yang nggak kedengeran karena volumenya terlalu kecil. Gitu. Ya, mahfum ya. Oke, betul lagi. Masya Allah. Betul. Terakhir deh, terakhir ini terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Gimana kabarnya? Insyaallah, gimana kabarnya baik? Oke. Semoga dengan hadirnya kita semua pada kesempatan kali ini menjadikan sebab berkumpulnya kita di surga nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengangkat satu tema yang berjudul egoisnya seorang manusia. Kenapa saya membawakan tema ini? Karena banyak sebuah persatuan hancur, sebuah persahabatan runtuh, sebuah hubungan retak. Sebab apa? Ego seorang manusia. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembicaraan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ilham Khotibul Umam, mungkin bisa dipanggil Khotib atau Ilham, terserah. Nah, langsung saja kita masuk ke topik pembicaraan. Egoisnya seorang manusia. Mungkin sering sekali kita mengharapkan sesuatu. Mungkin kita sering menginginkan sesuatu, tapi kita lupa kalau sebuah tujuan, sebuah apa yang kita harapkan, sebuah apa yang kita inginkan tidak bisa didapatkan tanpa berjuang. Kita lupa kalau tanpa usaha kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada beberapa tujuan atau target yang bisa kita dapatkan dan mereka memiliki jalan yang bermacam-macam. Kita ingin menjadi pemain bola, butuh latihan. Kita ingin menjadi seorang kaya, butuh bekerja. Kita pengen pintar, mau nggak mau kita harus belajar. Nah, begitu juga dalam masalah perasaan. Terkadang kita ingin dicintai, mungkin sering kali kita ingin dihargai. Bahkan hampir setiap hari atau setiap waktu deh, kita ingin disayangi. Tapi apakah kita pernah berusaha untuk mendapatkan itu semua? Mungkin 1-2 orang bakal berkata, emang ada usaha yang bikin kita dihargai? Atau dicintai? Atau disayangi? Ada gak? Kira-kira ada gak? Tentu saja ada. Jawabannya pasti ada.
sebuah pepatah pernah berkata, barang siapa yang titik-titik, maka akan di titik-titik. Barang siapa yang memukul, maka akan dipukul. Kenapa? Karena hukum karma di dunia masih berlaku. Nah, mungkin pepatah di atas tidak bisa kita jadikan sebagai jawaban yang tepat, tapi pepatah tersebut memiliki makna yang berbunyi, jikalau kita ingin di titik-titik, maka kita harus titik-titik. Jikalau kita ingin dicintai, kita harus mencintai. Kita ingin dihargai, kita harus Nah, tapi sayangnya manusia makhluk egois. Terkadang mereka ingin dihargai, tapi tidak bisa menghargai orang lain. Mereka ingin dicintai, tapi tidak bisa mencintai orang lain. Ada satu kisah yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran pada kali ini. Pernah dengar kisah Sayyidah Khadijah? Pernah? Sayyidah Khadijah suatu ketika pernah disanjung oleh teman-temannya. Teman-temannya berkata, wahai Khadijah, betapa beruntungnya kamu bisa menikah dengan seorang yang paling mulia di dunia ini. Kemudian apa respon Sayyidah Khadijah? Apakah Sayyidah Khadijah berbangga diri? Tentu tidak. Beliau berkata, demi Allah, setelah aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah memikirkan bagaimana aku senang dengannya. Tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang denganku. Insya Allah. Tanpa kita sadari, kepedulian Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad menjadi sebab besarnya cinta Nabi Muhammad kepada beliau. Menjadi sebab besarnya penghargaan Nabi Muhammad kepada beliau. Sampai beliau adalah istri Nabi Muhammad yang paling dicintai, yang paling dihargai dan paling disayangi. Nah, kesimpulannya adalah untuk apa yang telah saya sampaikan memiliki 2 poin. Yang pertama, kalau kita menginginkan sesuatu, kita harus berusaha. Sebuah tujuan tidak bisa didapatkan dengan bertepuk tangan. Yang kedua adalah karena kita manusia memiliki ego yang sangat tinggi, Tapi jangan sampai ego yang kita punya menguasai diri kita. Harapannya semoga apa yang telah saya sampaikan bisa menjadi pembimbing hidup ini. Hidup kita bisa menjadi lebih baik, dan semoga ego yang kita punya tidak membuahkan efek-efek negatif pada kehidupan kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantap, sudah bagus, sudah terstruktur, sama, dan juga gesturnya udah main, mantap. Gestur tangannya udah nggak kaku, kemudian vokalnya juga sudah bisa. Dari mulai aksentuasinya sudah ada, intonasinya juga sudah ada, artikulasi jelas. Tinggal paling ada beberapa gestur yang mungkin agak kurang, kayak tadi di pinggang, itu jangan ya, tangan di pinggang, itu jangan dihindari kayak gitu. Kemudian sudah sih itu aja paling gesturnya itu, sama movementnya, jangan gitu-gitu terus. Maksudnya gini loh, untuk movement kaki nggak harus kita itu gerak terus, nggak boleh diam, tapi jangan diam terus juga, dan jangan melakukan itu berulang-ulang. Kadang ada yang gini, kan nggak enak, ganggu jadinya. Jadi caranya gimana? Cara yang bagus itu, kalau kita mau ngomong ke arah audiens yang sebelah kanan, ya sudah samperin, baru ngomong, gitu. Dan ingat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tuh perlu namanya bersabar, gitu loh. Jadi sambil seakan-akan kita ngomong ke audiens ini, audiens sana, gak usah maju lagi terus sini, kan gak jelas jadinya, gak enak. Kita sesuai arah aja, gitu. Ya, mafhum ya. Dan terakhir, anak izin tulis sebelum tutup. Aduh.
Tim, ini ya. Sebenarnya cuma ada 3. Kalau emang antum pengen ringkasannya, ada 3 level dalam belajar public speaking. Yang pertama speak with confidence. Yang kedua speak with clarity, dan yang ketiga speak with impact. Ini sebenarnya nama kelas-kelas yang Anda ikutin kemarin. Ada 3 ini levelnya. Jadi pertama, antum lihat diri antum di mana. Kalau yang nomor 1 speak with confidence itu bagaimana kita berbicara dengan percaya diri. Ini level yang pertama. Kalau antum merasa belum percaya diri, berarti level pertama belum antum kuasai. Maka jangan langsung pengen ke yang ketiga, enggak. Kuasai dulu level pertama. Level kedua speak with clarity. Apa speak with clarity itu? Outputnya atau goalsnya, antum bisa berbicara di depan orang dengan terstruktur. Clarity kan jelas, artinya kan jelas. Berbicara dengan jelas, terstruktur. Gitu. Kalau masih belum rasa terstruktur, berarti antum masih di level kedua. Gitu. Tapi udah pede level kedua berarti. Nah, kalau level kedua ana udah Bang, ana udah bisa pede, ana juga sudah bisa terstruktur, sudah bisa jelas juga ngomongnya. Berarti antum di level ketiga. Level ketiga apa? Speak with impact. Bagaimana kita berbicara dan memberikan dampak untuk orang lain. Ini yang lebih susah. Gimana kita ngomong, orang lain merasa, oh iya ya, iya juga ya. Ana harus ini nih, ana harus itu tuh. Nah, ada bekasnya. Itu speak with impact nomor 3 ini. Jadi antum jangan merasa minder, ana kok belum bisa ya ngomong kayak tadi teman-teman yang di depan. Barangkali antum belum bisa karena level pertamanya belum dikuasai. Ini dulu nih yang paling penting. Kalau level pertamanya belum dikuasai, nggak mungkin bisa langsung speak with impact. Nggak mungkin. Pertama dulu kuasai. Jangan buru-buru ya, jangan buru-buru. Makanya anak insya Allah kalau memang ada kesempatan, anak insya Allah bisa nemenin antum yang pengen aja. Tapi ya, anak nggak mau maksa. Nah, yang pengen aja. Setelah selesai program ini, nanti yang pengen aja, insya Allah siap buat nemenin antum. Kita belajar bareng, kita bertumbuh bareng. Sehingga setelah selesai mutun, masuk stay antum sudah bisa, ya minimal sudah nggak malu-malu lagi ngomong di depan. Gitu. Ya, paham ya? Dan satu lagi paling terakhir deh. Ingat ya. Gak harus kita ini bisa menjadi orang lain, gak harus. Justru menjadi diri sendiri itu yang paling hebat. Kita menguasai bidang apa? Contoh, al-fakir, ana. Ya ana, maksudnya ana menguasai di bidang ya ini gitu. Bukan menguasai, berusaha untuk menguasai di public speaking ini. Ana pengen jadi trainer public speaking juga. Pengen bantu banyak orang buat bisa public speaking. Gitu. Jadi juga usah minder, ana kok gak bisa ya kayak orang lain. Pertama gak usah minder, tapi kalau ada keinginan ana harus bisa nih kayak orang itu. Paham ya? Jangan minder, jangan berpikiran, kok ana gak bisa ya kayak orang itu ya. Kok ana gak bisa ya kayak si fulan. Kok ana gak bisa ngomong selancar si fulan sih. Jangan, itu minder. Ubah jadi ana harus bisa jadi kayak si fulan. Ana harus bisa menguasai berbicara kayak si fulan. Ana harus lancar ngomongnya kayak si fulan. Kan gitu. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, mafhum ya? Kan banyak asatid juga yang ulama-ulama yang mutafannin fi hadza kan gitu. Enggak harus semuanya ini kan. Ada yang di bidang tasawufnya, ada yang bidang fikihnya, ada yang bidang akidahnya, nonjolnya itu sama. Di umum pun sama. Ada yang bidang ini, ada yang bidang cinta, ada yang bidang macam-macam gitu. Ya, baik. Terakhir, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada sudah ditutup. Tadi ada apa? Buat gerakan sama Allah sama. Gimana? Gerakan cara latihan biar gerakan sama Allah sama. Oke. Gerakan gestur sebenarnya dipengaruhi oleh jam terbang. Jam terbang. Memang di awal-awal kita berusaha untuk menyelaraskan tangan kita dengan ucapan kita. Tapi lama-kelamaan kalau kita terus berpikiran gitu, bakal keganggu. Materinya bakal ngeblank jadinya. Karena kita mikirin tangannya juga. Nih tangannya kemana ya? Tangannya kemana ya? Jadi bingung. Nah, makanya perlunya jam terbang. Kalau sudah banyak jam terbang ya, antum tinggal ngomong, ini tangan ngikut.
dia pasti kemana-mana tangannya, gak mungkin diem tangannya, pasti ngikut. Beda, perhatiin aja, kalau yang tampil masih pemula, yang masih berusaha untuk membuat gestur, pasti tangannya agak kaku, kadang kesini lagi bingung, kesini bingung. Tapi kalau yang udah banyak jam terbang, sudah terbiasa tampil, tangannya mainnya enak, mau kemana kek, mau kesana, kesini. Jadi seakan-akan selaras dengan pembicaraannya, gitu. Itu sebenarnya orang-orang juga nggak terlalu dilatih banget. Dilatih gini harus ngomong Anda harus kesini, ngomong kamu harus gimana, nggak harus gitu juga. Sebenarnya pakai jam terbang cukup insya Allah. Ini jam terbang. Itu ya. Baik, itu ya, syukran atas perhatiannya. Insya Allah ya, minggu pekan depan kita stop ininya, public speakingnya. Jadi mungkin ada kesempatan satu kali lagi besok hari Rabu. Besok hari apa? Rabu ya? Rabu. Besok Rabu. Ya besok Rabu terakhir. Insya Allah terakhir ya. Karena ke depan, insya Allah ya, Ana nggak janji bakal terakhir. Insya Allah bakal terakhir dan nggak tahu lanjutnya kapan lagi mulainya. Itu karena Ana ada tugas sih, ada tugas di Sadarifin buat diselesaikan dulu. Gitu. Jadi selama tugas ini belum selesai, ya belum bisa lanjut. Gitu. Paling nanti kalau emang seandainya tugas ini selesainya nyampe di Rosa Jadidah, ya sudah, berarti stop program ini, kita mulai program yang baru itu, yang mau aja. Gitu. Paham ya? Jadi besok nih, manfaatkan besok. Dan besok juga nggak janji ya. Besok juga nggak janji. Bisa ada, bisa enggak. Nunggu kabar aja. Gitu. Taib. Oh iya, satu lagi. Kan ada yang program ada yang program public speaking confident yang confident itu ya. Yang anak tulis waktu di PPT. Itu enggak anak tiadakan ya. Jadi anak pengennya sudah confident ini sudah cukup di sini yang kemarin-kemarin. Tinggal kalau emang pengen belajar percaya diri lagi, nggak apa-apa masuk aja ke 2 kelas ini. Antara mau ke bidang per MC-an atau ke per ceramahan, per presentasian, gitu. Itu pilihan itu. Antum pengen belajar ini, pengen jadi apa dulu nih? Abang Ana pengen fokus dulu ke MC deh. Oke, masuk ke MC dulu. Gitu. Bang Ana udah MC, kayaknya nggak tertarik MC, Ana pengennya ke ceramah aja langsung. Pengen bisa khutbah, pengen bisa ceramah, pengen bisa dakwah. Oke, masuk ke situ. Walaupun masih belum percaya diri, nanti kita di dalam kita pelajari bareng-bareng. Tapi itu aja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.